Bagaimana istiqomah dalam sholat berjamaah? Jangan tunda. 40 hari melaksanakan sholat berjamaah. 40 waktu melaksanakan sholat berjamaah. Tinggalkan sekali, hancur dia. Maka jangan pernah paksakan sholat berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangkit langsung. Jangan tunggu, nantilah sampai hayya 'alas shalah. Tak boleh tunda-tunda. Bangkit langsung. Takutnya kita tunda, nantilah malaikat maut bangkit. Bangkit langsung, wudu, langsung ke masjid. Yang paling bagus itu sebelum azan ke masjid. Jangan pernah tunda. Membangkitkan semangat, datang pengajian, mendengar ustaz ceramah. Tak juga bangkit semangat, pergi ke rumah sakit. Ini balik dari sini nih, singgah ke rumah sakit. Rumah sakit di Panam banyak. Singgah. Mau jenguk siapa, Pak? Semua yang ada sini mau aku jenguk. Aku mau ngambil pelajaran. Rupanya kalau udah sakit, terbaring, tak ada yang bisa dibuat, Pak Security. Kau pun tiap hari di sini apa kerja kau? Tak kau tengok orang sakit. Cuma menjaga aja. Tengok. Bapak ini kok begini? Tadi habis pengajian sama Ustaz Somad. Tak juga bangkit semangat sholat berjamaah. Tengok orang mati. Buka penutup wajahnya, cium, antar ke liang lahat, masuk ke dalam, izin sama keluarganya. Izin ya Pak, saya mau meletakkan jenazah. Saya ini nggak masuk lagi ceramah Ustaz, jadi saya mau mengambil pelajaran. Letakkan dia. Itu meletakkan jenazah di dalam liang lahat. Itu berhari-hari, berbulan-bulan masuk ke dalam pikiran. Maka saya kalau pemakaman jenazah, kalau diizinkan masuk, kalau tidak, saya tengok di atas, menengok. Hai Abdul Somad, itu tempat kau nanti. Itu tempat kau nanti. Rumah kau tinggal, anak kau tinggal, bini kau tinggal, semua tinggal. Hilang semua ini. Nasihat dengan mata itu lebih masuk ke dalam otak. Ceramah udah didengar. Rumah sakit sudah didatang. Jenazah ditengok sudah juga. Tak semangat juga. Berarti tak lama lagi mati itu. Apanya mati? Khatamallahu ala. Hati sudah mati. Kalau hati sudah mati, tak ada harapan lagi. Penyakit kronis. Menunggu malaikat maut. Saya seorang perempuan. Apakah berdosa merawat ayah tiri karena sakit? Perempuan punya ayah tiri. Ayah kandungnya entah bercerai emaknya, entah mati. Lalu ayah tirinya ini, maaf cakap, sudah berhubungan dengan emak tirinya. Maka sampai mati, dia tak bisa nikah dengan ayah tirinya. Walaupun ayah tirinya ini sudah bercerai dari emak tirinya. Ini namanya mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad. Mu'abbad artinya kekal abadi. Begitu juga dengan mertua. Nikah antum dengan perempuan. Perempuan ini punya emak. Dengan mertua antum itu mahram mu'abbad. Makanya kalau ada orang yang tertarik sama mertuanya, ini mesti diperiksa. Boleh jadi ini babi jadi-jadian. Begitu juga dengan bapak tiri yang berbuat tak senonoh dengan anak tirinya. Itu anakmu, itu anak kau itu. Saat membersihkan badannya, ada namanya aurat mughallazah. Aurat yang berat itu tak boleh. Walaupun kau mak kandung, tak boleh kau mandikan jenazah. Kenapa? Ada perempuan. Perempuan dimandikan oleh perempuan, laki-laki dimandikan oleh. Tak ada lagi satu pun darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Ada anak kandungnya laki-laki, ada yang ngurus. Ada pula saudaramu laki-laki, sama-sama anak tiri, ada dia yang ngurus. Bang, masalah memandikan, nyiramkan kepala aku. Tapi masalah mencebokkan kau. Ini aurat mughallazah, aurat yang berat. Karena beda jenis kelamin. Mudah-mudahan yang sudah meninggal diberikan Allah ampunan. Yang masih hidup diberikan Allah istiqamah iman dan Islam.
Apa itu namanya tafa'ul? Tafa'ul artinya mengambil nilai positif. Itu arti tafa'ul. Tasya'um mengambil nilai negatif. Saya tafa'ul ini. Saya jadikan nama anak saya namanya Muhammad Mutawalli Asy'arawi, Pak Ustadz. Kenapa kau ambil nama Syekh ulama besar Mesir? Tafa'ul, mengambil nilai positif. Mudah-mudahan anak saya alim macam Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Itu namanya tafa'ul. Minum susu malam 1 Muharram, itu tafa'ul. Putih bersih. Padahal susu itu kalau dia lewat kena tai, warnanya jadi hitam. Kalau lewat dia kena darah, warnanya jadi merah. Baina farsin wadamin, antara tai, kotoran dan darah. Bisa dia putih bersih. Maka tafa'ul, minum susu pada malam tahun baru, supaya sepanjang tahun itu dia tak terkontaminasi karena tai dan tak terkontaminasi darah. Dia tetap murni, bersih, putih. Itulah salah satu, tapi bukan Nabi yang membuat, ulama. Jadi ada sebagian ulama, para habaib, malam tahun baru itu minumnya. Bukan 1 Januari nanti, 1 Muharram. Udah lewat Pak Ustaz, udah lewat. Jadi tak apa-apa, nanti malam itu minum, beli susu kotak kambing. Apa saja amalan di bulan Muharram nih Pak Ustaz? Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan mulia. Salasun mutawaliyatun, 3 berturut-turut, Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ma baina Jumada wa Sya'ban, yang satu lagi terjepit antara Jumadil akhir dan Jumadil awal dan Sya'ban. Jumadil akhir dan Sya'ban, itulah bulan Rajab. Apa amal di antara ini? Wa minal hurumi fasum, di antara bulan-bulan haram maka puasalah kamu. Puasanya yang paling afdal yang mana? 9, 10, 11. Kenapa 9, 10, 11? Membedakan Yahudi, karena Yahudi puasanya 10 saja. Kenapa kalian puasa? Kata Nabi, hadza yaumun salihun, ini hari yang baik ya Rasulullah. Najjallahu fihi Musa wa aghraqa fihi Fir'aun. Hari ini Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Kami bersyukur kepada Allah. Kata Nabi, aku lebih layak bersyukur karena Musa itu saudaraku. Maka umat Islam berpuasa. Itulah dia puasa Asyura. Paling afdal 9, 10, 11. Tak bisa 10, 11 saja. Tak bisa juga 10 saja pun tak apa-apa. Hari Jumat nanti 10. Bagus 9, 10. Jangan puasa Jumat sendiri, didahului atau setelahnya. 10 pun tak bisa, mati aja lah. Apalagi yang bisa kita isi amal soleh. Saya tak bisa puasa nih Pak Ustadz, buah pinggang saya sudah dicabut, berat berpuasa, sholat sunat diperbanyak. Sholat sunat pun tak bisa Pak Ustadz, sakit lutut, membaca Quran diperbanyak. Baca Quran pun tak bisa Pak Ustadz, mata pun rabun, zikir. Zikir pun saya tak sanggup Pak Ustadz. Tahu kau jembatan Leton? Pergilah ke situ, pergilah. Maksudnya Pak Ustadz, apa saja amalan? Itu dia udah amalan. Sering terjadi di kalangan yang mengaku pecinta sholawat, karena asik acara sholawat malam sampai jam 1, subuhnya kesiangan. Ini sama dengan orang yang pakai jas, pakai dasi, tak bercelana. Dasi itu kan sunat itu. Sunat. Yang wajibnya celana. Antum bayangkanlah itu. Nanti menghadap Allah pakai jas, pakai dasi, tak bercelana. Nah, itulah dia orang yang rajin berselawat tapi tak sholat. Nangis malah. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Oleh mata. Orang semua. Kenapa dia menangis? Rupanya kamera kawan nyala.
Banyak yang menganggap yang penting sholawat berjamaah tak terlalu. Sebisanya saja. Saya husnuzon. Orang yang bersolawat sampai jam 1, jam 2 itu dia tak tidur. Pulang dia minum kopi. Antum minum kopi tak tidur. Saya dulu kan kemana-mana nyetir sendiri. Pergi ke Dumai, nyetir sendiri. Pasir Pangarayan, sendiri. Indragiri Hilir Tembilahan. Kata orang minum ini Pak Ustadz, tak boleh sebut merek. Minum, mengantuk juga. Minum merek ini Pak Ustadz, mengantuk juga. Sampai akhirnya satu malam saya diundang di Tembilahan. Ustadz, ada jamaah kita baru buka kafe. Bagus kopinya Pak Ustadz. Dia mengundang Ustadz minum, ayolah. Begitu kami minum, sampai subuh tak tidur-tidur. Situlah baru saya paham, kopi itu membuat mata kita tak tidur. Maka antum minum kopi, habis sholawat itu, habis sholat subuh baru tidur. Jangan tidur jam 3. Kalau tidur jam 3, jamak takhir lah subuh. Jadi kalau udah habis acara malam tuh, tahajud, duduklah sama kawan, ngobrol-ngobrol, cerita macam-macam yang baik-baik, menunggu azan subuh. Yang tidur, kalau tidur nanti yang disalahkan ustadz yang sholawat. Itu ustadz itu, ustadz juga kalian salah. Almarhum ayah kami punya tanah 1 hektar. Kami adik-beradik ada 8 bersaudara. 8 bersaudara. Lah bersalah itu. Sebelum ayah kami meninggal pernah wasiat. Kata dia tanah yang 1 hektar itu dibagikan kepada 4 saudara saya yang ekonominya masih kurang mampu. Sedangkan saudara kami yang 4 lagi ekonominya sudah mapan. Bolehkah wasiat ayah kami itu ditunaikan Pak Ustaz? Mim ba'di wasiyatin, sebelum harta warisan dibagi, keluarkan dulu wasiat. Keluarkan wasiat. Berapa wasiat yang dikeluarkan ini? Tak boleh lebih dari 1/3 harta. Kuwasiatkan ruko yang ada di Jalan Rimbo Panjang itu untuk pesantren operasional Mahat Az-Zahra, kata jamaah. Dihitung berapa harta dia. Harga ruko itu 1 miliar. Harta dia cuma 2 miliar. Berapakah wasiat yang dikeluarkan? 666. Karena tak boleh lebih dari 1/3. Ini dia wasiatkan, keluarkan 1/2 hektar. Hitung berapa harga 1/2 hektar menurut harga pasaran. Hitung total berapa semua harta dia. Selama kurang dari 1/3, maka boleh. Lebih dari 1/3, hitung berapa 1/3. Yang 1/3 itu ajalah dibagikan kepada 4 orang ini. Sisanya dibagikan kepada ahli waris. Yang 4 ini dapat lagi. Dapat. Kok dapat lagi dia Pak Ustadz? 1 sebagai wasiat, 1 sebagai ahli waris. Oh kalau begitu orang tua ini tak adil Pak Ustadz. Makanya sebelum mati kasih tahu dulu. Jangan main bisik-bisik aja. Ini pas di rumah sakit, koma bisik. Tanah untuk kau. Tak bisa begitu. Kumpulkan dulu. Kau kukuliahkan sampai S3. Kau kukuliahkan sampai S2. Ini adik kau ini masih SD. Maka adik kau ini kukasih dia ruko. Nanti kalau aku mati kasih dia untuk ini ya, ini SD. Kau kan dah kukuliahkan. Ragu ya sama kami. Kami ini kan abangnya. Kau baik, bini kau celaka. Aku takut adik kau ini tidak dapat. Adik kau ini perempuan. Adik kau ini masih kecil lagi. Kau bagi nanti. Jadi kasih tahu dia semua. Kalian sekarang ketawa, tapi kalian nanti kan jadi kepala rumah tangga, punya ayah. Nanti 20-30 tahun lagi, punya ayah, anak kan, baru kalian ingat cakap. Betul kata Ustaz Somad. Jangan meninggalkan sesuatu sehingga mereka tidak boleh membagi anak yang lain tak dapat. Datang sahabat, ini kau kasih, iya. Semua anakmu dapat, tidak. Apa kata Nabi?
Fattaqullah, takutlah kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum, bersikap adillah di antara anak-anak kamu. Karena kalau kau tak adil, putus silaturahim cucumu putus. Itu sepupu kau kan? Iya. Kenapa kau tak mau berkawan sama dia? Tak adil atuk kami. Ayah dia dikuliahkannya sampai S3. Ayahku S cendol pun tak dapat. Putus silaturahim cucu kau gara-gara kau tuh. Ini gara-gara atuk tak mengaji. Atuk. Begini Pak Ustadz. Nah, ini panjangnya. Nah, begini Pak Ustadz nih. Saya menikahi janda tak punya anak. Si suami menghilang jejak sejak suami bertengkar dengan iparnya. Pernah si suami bilang begini ke si janda ini, aku talak kamu. Cuma si suami ini bilang gitu karena dipaksa sama istrinya, istri tuanya. Akhirnya suami bilang, saya tidak mau menjawab dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, orang yang berkonflik masalah warisan. Karena orang berkonflik masalah warisan, dipanggilnya saya untuk masuk ke dalam konflik Irak-Iran ini. Kalau sesuai cakap saya dengan kemauan dia, dipakainya saya. Kalau tak sesuai, dicarinya ustadz lain. Maka setiap ada orang berkonflik masalah warisan, saya suruh kau tulis semua, serahkan ke PA, Pengadilan Agama. Kalau provinsi namanya PT, Pengadilan Tinggi. Kalau pusat namanya MA, Mahkamah Agung. Selalu saya tak mau jawab. Kenapa? Orang berkonflik ini dia mencari pembenaran. Dah beberapa kali saya kena. Yang kedua yang tak mau saya jawab, orang berkelahi masalah talak. Dia tanya talak ini jatuh talak berapa, jatuh atau tak jatuh, talak 1, talak 2 atau talak 3. Kalau sesuai dengan kemauan dia dipakainya. Kalau tak sesuai carinya ustadz lain, dilaganya saya. Maka kalau model begini saya suruh kau tulis kronologisnya, serahkan ke PA. Nanti hakim akan memutuskan talak berapa jatuhnya. Nih macam ini. Ku talak kau gitu. Tapi si suami bilang begitu tuh karena dipaksa sama bini tuanya. Dia ini termasuk orang yang bertakwa. Takwa itu artinya takut istri tua. Paksa sama bini tuanya. Kau ceraikan bini kau tuh. Awas kau gitu. Jatuh atau tak jatuh, tolak mukrah, orang yang terpaksa. Maka ditulisnya kronologisnya, serahkan ke PA, Pengadilan Agama, Kabupaten Kampar atau Kota Pekanbaru. Hakim yang menjatuhkan. Al-hakimu yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim mengangkat khilaf. 2. Si suami memasrahkan talak kepada orang lain. Mana bisa main pasrah-pasrah? Talak itu hak suami. Suamilah yang menjatuhkan talak. Tak bisa talak dipasrahkan ke kawan. Kenapa hakim bisa menjatuhkan talak? Kenapa hakim bisa menjatuhkan talak? Karena si suami menyerahkan kepada hakim lewat sirat ta'liq. Susah memang cerita ini karena banyak jomblo belum nikah. Kalau saya habis acara akad, kata Pak Kuah, silakan baca sirat ta'liq. Baca sirat ta'liq. Kalau saya tinggalkan 6 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisiknya, atau menyakiti hatinya, lalu istri saya datang ke Pengadilan Agama dengan membayar iwat 10.000, maka hakim menjatuhkan talak 1 kepadanya. Siapa yang menjatuhkan talak? Istri menjatuhkan, suami menjatuhkan melalui hakim. Kalau istrinya menuntut, ditinggalkannya bininya 10 tahun. Istrinya tak pernah menuntut ke pengadilan. Apakah jatuh talak? Tak jatuh. Jangan nanti antum balik ke kampung jumpa sama janda.
Aku mau nikah, kata dia. Tapi kau udah berlaki, udah 10 tahun dia ninggalkan aku. Dia tak balik-balik dari Malaysia. Jangan antum nikahi, karena belum jatuh talak. Kecuali dia menggugat ke pengadilan, jatuh talak, dapat sertifikat, ini dia uang sertifikatnya. Media Baru Islam antum Rizky bisa TV. menikahi. Dan Pak Kua tak ada yang berani menikahkan janda kalau tidak ada sertifikat cerai dari pengadilan. Si janda punya dalil. Kalau suami hilang terlalu lama, tak ada kabar, katanya tak ada nafkah lahir batin, selama itu jatuh talak. Masih koma. Jatuh talak kalau istri menggugat ke... Ini masih jatuh talak. Tak ada titiknya. Si janda punya dalil, kalau suami hilang terlalu lama, tak ada kabar, jadi katanya tak ada nafkah lahir batin, selama itu jatuh talak. Koma. Jatuh talak kalau istri itu menggugat ke pengadilan. Kata hakim, ku jatuhkan talak. Karena dulu ada membaca sirat. Itulah namanya tolak taklik. Taklik artinya tolak yang masih terikat dengan sesuatu. Kalau sesuatu itu terjadi, maka jatuh talak. Talak taklik. Paham kan? Kadang udah dekat-dekat sarapan ini pura-pura paham aja mah. Bilang aja paham, udah selesai. Ini ceritanya yang ini cerita ini panjang sekali. Ini ceritakan janda. Kenapa tak nikah aja sama anak gadis? Hah? Begitu banyaknya anak gadis, la ilaha illallah. Udah janda apa masalah pula. Ini gara-gara lagu janda yang mana. Kenapa tak kau cari anak gadis? Aku nengok jamaah ini lama-lama silap juga gitu. Bagaimana nih Ustaz? Kami nikah dengan janda tersebut sudah 10 tahun dan anak 3. Udah terjadi. Berarti nikahnya dulu nikah siri. Kalau nikahnya di Kua, Pak Kua takkan berani menikahkan kalau tidak ada sertifikat cerai. Jadi semana lah nih Pak Ustaz? Entahlah. Apa hukum healing? Healing itu artinya orang sakit jiwa sedang berobat. Orang yang stres, depresi, dia mau sehat, pergi ke puncak Lawang, naik ke atas nengok, dia sedang healing supaya sehat. Itu asal kata healing. Sekarang diartikan orang healing jalan-jalan. Lebih bagus pakai yang zaman saya kecil dulu, tamasya. Orang sekarang nggak mau pakai tamasya karena dianggap jadul. Padahal yang jadul itu yang betul. Tamasya diambil dari bahasa Arab, masya, jalan. Tamasya berjalan-jalan, itu yang betul. Kalau healing itu penyembuhan sakit. Karena memang orang banyak sakit sekarang. Di kantor sakit, di jalan sakit, akhirnya itulah. Kau kemana? Healing. Ayolah penyembuhan. Pergilah, mudah-mudahan sembuh kau balik nanti ya. Jalan-jalan dan sampai bermalam tanpa mahram. Tidak boleh perempuan keluar rumah tanpa mahram. Tak boleh. Saya tak punya anak perempuan, tapi saya punya keponakan perempuan. Tak boleh pergi. Sudah kelas 2, kelas 3 aliyah. Tak boleh pergi. Pondok ke rumah saja tak boleh. Ayahnya, saya walinya. Saya abang ayahnya, saya wali. Ustazah tu perempuan adik-beradik 4. Kakaknya 3, dia. Tidak boleh camping pramuka, tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh nikah undangan pesta pun tak pernah dibawa mai. Makanya waktu nikah banyak tamu tu, oh ada anak gadis kau katanya.
Untung tak dibawanya, kalau dibawanya kan diambil orang tuh. Apalagi untuk saya. Jadi anak perempuan jaga di rumah. Khawatirnya anak kita baik, orang jahat. Membiarkan anak perempuan berjalan-jalan itu sama macam kita bawa sepeda motor. Bawa sepeda motor ini tidak selamanya kecelakaan itu karena kita jahat. Kadang kita udah baik-baik, gigi satu aja tak pernah. Ditabrak orang di belakang. Orang jahat. Apalagi orang sekarang jahat macam-macam. Maka kalau mau keluar kota, ada acara, ada mahram. Abang, adik, ayah, atuk. Apa hukumnya seorang guru menerima komisi dari kepala sekolah? Uang ini bersumber dari penjualan seragam sekolah, buku. Dia mendapatkan itu karena jabatan. Menurut hukum negara namanya gratifikasi. Menurut hukum Islam namanya ghulul, kecurangan. Maka ketua yayasan, kepala sekolah merapatkan semua dengan rapat semua dengan majelis guru, yayasan, kepala sekolah, guru rapat. Kita ini pendidik sudah dikasih gaji dari pemerintah, dan gaji diambil dari potongan SPP murid. Maka kalau ada perusahaan yang datang kemari sales jual buku, dia kasih fee sekian, fee-nya itu dibagi rata semua. Kasih tahu juga sama perusahaan-perusahaan buku, percetakan, penerbit. Di tempat kami ini sistemnya begini Bapak Ibu. Berapapun yang kalian masukkan kemari, duitnya mesti dibagi rata. Supaya tidak ada kecemburuan, supaya tidak ada gratifikasi. Efek negatifnya nanti guru tidak bisa tegas. Buku salah cetak, kalau dia tidak dapat duit, tajam matanya. Ini salah nih, halaman sekian sobek ini. Nah, tapi kalau udah dapat, kabur nih. Komplain murid itu pula kena amuk. Bu, ini bukunya kok hilang, Bu. Memang begitu. Padahal dia udah termakan duit. Gratifikasi inilah yang merusak etos kerja. Makanya pegawai KPK kalau datang tidak boleh mengambil air putih. Kalau disediakan air putih gini ya, dulu ya, sekarang tak tahu. Maaf, kami sudah digaji dari negara. Kenapa? Karena kalau ini termakan. Apa yang merusak kualitas di Indonesia ini? Gratifikasi. Sebelum dapat gratifikasi, pemeriksa-pemeriksa itu, inspektorat, badan pemeriksa keuangan, tajam matanya. Ini kenapa begini? Ini kenapa begini? Ini kenapa begini? Begitu udah dapat lempuk durian sama kain songket sama tanjak, ini agak sedikit masalah, enggak apa-apa, hancur semua kualitas. Dalam satu hadis disebutkan bahwa pertama dihisab adalah umur. Inna awwala ma yuhad la tazulu qadama 'abdin, tidak bergerak kaki anak Adam hatta yus'al, sampai dia disoal. Yang pertama disoal an umrihi fima afnah, umurnya kemana dia habiskan. Yang kedua an ilmihi fima amil, ilmunya sudah diamalkan atau belum. Yang ketiga an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, hartanya dapat dari mana dipakai kemana. Yang keempat an jismihi fima ablah, badannya dipakai kemananya. Tapi dalam hadis lain bahwa yang pertama ditanya adalah solat. Inna awwala ma yuhasabul bil abdu yaumal qiyamah salatuhu. Yang pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat adalah solatnya. Kontradiktif hadis ini Pak Ustadz. Karena banyaknya hadis kontradiktif,
maka ulama menulis kitab namanya Mukhtaliful Hadis. Kalau di Usuluddin ada satu mata kuliah khusus, nama mata kuliahnya Mukhtaliful Hadis. Yang pertama kali menulis kitab Mukhtaliful Hadis Imam Syafi'i. Hadis-hadis yang kelihatannya ikhtilaf, sebetulnya tidak ada ikhtilaf. Termasuklah tentang hadis mana yang pertama kali nanti ditanya, apakah sholat atau umur. Maka ketika kita berdiri di padang mahsyar, kita dalam keadaan tegak, kaki kita tidak akan bergeser sampai ditanya Allah SWT an umur, tentang pribadi diri kita. Yang pertama ditanya adalah umur. Tapi kalau tentang ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, zikir, baca Quran, maka yang pertama ditanya adalah sholat. Sholat yang dimaksud dalam hadis itu innama awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah sholatuhu, maksudnya seluruh ibadah yang mahdoh yang pertama ditanya adalah sholat. Tapi kalau tentang seluruh nikmat yang pertama ditanya adalah umur. Tak ada kontradiktif. Yang pertama masuk Islam sebetulnya Abu Bakar atau Ali atau Khadijah, Pak Ustadz. Kata buku ini Abu Bakar, kata ini Ali, kata ini Khadijah. Tiga-tiganya betul. Loh, kok bisa? Yang pertama laki-laki masuk Islam Abu Bakar. Yang pertama perempuan masuk Islam Aisyah. Terus Ali, yang pertama masuk Islam anak-anak belum akil balik. Oh, bulat. Apakah orang munafik itu kekal dalam api neraka? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di dalam keraknya neraka. Jadi neraka itu susunannya ke atas, bukan ke samping. Neraka ke atas. Yang paling panas, yang paling bawah, apinya di bawah. Nah, orang munafik itu letaknya di mana? Fid darkil aspal. Bukan aspal itu. Aspal itu artinya yang paling bawah. Apakah kekal dia di dalam? Yang kekal di dalam neraka itu hanya orang kafir. Adapun orang tidak kafir, selama dia mengakui ada Allah, Nabi Muhammad Rasulullah, walaupun imannya sebesar biji sawi, sebesar tai coro, ada imannya, maka dia tetap masuk surga. Tapi udah diobok-obok lah dalam neraka itu. Sedangkan kita ini, makanya jangan minta surga. Jangan minta surga, karena semua umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Tapi mintalah selamat dari neraka, karena tak semua umat Nabi Muhammad selamat dari neraka. Saya minta surga, enggak apa-apa minta surga. Ini ungkapan. Jangan minta surga, karena semua umat Nabi Muhammad masuk surga. Tapi mintalah selamat dari api neraka, karena tak semua umat Nabi Muhammad selamat dari api neraka. Boleh untuk update status siang ini. Atau pada akhirnya akan masuk surga semua orang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, akhirnya masuk surga. Nanti di tengkuknya ditempel mantan penghuni neraka. Jadi kalian kalau udah masuk surga, menengok tengkuk orang aja lah kerja kalian. Apakah munafik itu ada tingkatan-tingkatannya? Ada. Munafik kelas ekonomi, munafik kelas VIP, munafik kelas VVIP. Ada yang agak-agak munafik sedikit, ada yang munafik betul. Lain sembahyang sendiri sama sembahyang depan orang ramai, itu munafik. Jadi munafik kelas-kelas KW 9 lah. Buat sendiri sembahyang cepat, tapi kalau tahiyatul masjid di masjid Yasin logat pertama. Kenapa pula beda? Yang menengok kita kan Allah yang sama. Apakah malaikat itu berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, Pak Ustaz? Malaikat itu tidak disebutkan jenis kelaminnya, apakah laki-laki atau perempuan. Perkara malaikat adalah perkara sam'iyat yang didengar.
Kita tidak boleh berijtihad di situ. Jadi yang berijtihad itu dalam masalah fikih, masalah halal, haram, makruh, mubah. Adapun masalah malaikat itu jenis kelaminnya apa, sam'iyah. Asal tak ada dalil, tawakkuf, diam. Tak ada dalil, bukan diam. Tapi kalau dapat ada ayatnya, ada hadisnya, baru kita boleh. Cari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Musnad Ahmad bin Hanbal, tak ada. Maka kita diam, tawakkuf namanya. Karena ini masalah sam'iyah yang didengar. Apakah anggur fermentasi termasuk haram? Karena di dalamnya tidak ada alkohol. Blender itu anggur, saring airnya, masukkan ke dalam botol, tutup, biarkan 3 hari, 4 hari, seminggu, bebuih dia. Maka otomatis muncul satu unsur di dalamnya, namanya alkohol. Alkohol itulah yang haram. Tidak hanya terjadi pada anggur, terjadi pada nira. Pokok nira dipotong tangkai dahan, lalu kemudian ditampung, menetes dia. Habis itu masukkan bumbu-bumbunya, ragi, habis itu tutup, bebuih dia, berubah menjadi tua. Waktu nira itu belum. Beli anggur di pasar, habis itu di blender, saring, diminum, boleh apa tak boleh? Boleh. Belum muncul lagi alkoholnya itu. Alkohol itu baru muncul beberapa hari setelah itu. Apakah anggur fermentasi termasuk haram karena di dalamnya tidak ada alkohol? Siapa bilang tak ada alkohol? Ada di dalamnya alkohol. Apakah kalau sudah fermentasi dia berubah menjadi 100% alkohol? Enggak. Paling banyak minuman, nanti antum pergi ke supermarket yang ada alkoholnya, tengok 0,1, saya tak sebut produk ya, 1%, 3%, 5%. Cuman waktu antum megang itu yakinkan tak ada kawan. Kalau ada di fotonya dari belakang, langsung di uploadnya, ngaji juga, minum juga. Coba tengok ingredient itu saja. Ada yang 1%, 3%, 5%. Paling tinggi vodka sama Budweiser 20%. Di atas itu kalau diminum bukan mabuk, mati. Niat mau mabuk, duit tak ada, dituang kopi, campur spiritus. Spiritus itu alkohol. Kalau kita digigit ular, digigit lipan, kena paku, biar mati kumannya itu disiramkan alkohol. Kalau tak ada, zaman dulu orang pakai lampu strongkeng, spiritus. Nah, spiritus itu 100% alkohol. Dituangkan ke kopi biar mabuk, diminum, takarannya tak jelas, lewat 20%, lewat juga dia. Alkohol itu bercampur dengan minuman, bukan dia diminum begitu. Kalau diminum mati orang, bukan mabuk. Niat mabuk, mati pula. Apakah bacaan sebelum sholat agar kita selalu khusyuk dalam sholat? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu sudurin nas minal jinnati wan nas. Astaghfirullahaladzim. Usalli fardhus subhi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Saya salat subuh 2 rakaat fardu jadi makmum karena Allah. Dipasang dalam takbiratul ihram, Allahu Akbar. Bacaannya semua dilafazkan di mulut, jangan dalam hati, di mulut. Nafasnya diatur. Dengan mengatur nafas membantu kekhusyuan. Iftitah itu
Tergantung iftitah masing-masing. Tapi kalau iftitah yang saya baca itu bisa dibagi menjadi 4 nafas. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah itu ta'awuz, minta perlindungan kepada Allah di setiap rakaat menurut mazhab Syafi'i. Setiap rakaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fatihah bisa 7 nafas, bisa 1 nafas. 7 nafas sunnah. Karena Nabi berhenti setiap membaca 1 ayat. 7 nafas sah. 1 nafas sah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kan pula gara-gara mau senafas mati sudah itu. Berembus menariknya tak bisa lagi. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Setelah lurus tulang belakang baru ganti doa. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Takbirnya itu kuat untuk menguatkan telinga, kuat ke hati, kuat pikiran. Kuat di mulut, kuat ke telinga, kuat ke hati, kuat ke pikiran. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Mata menengok tunjuk. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Cukup. Tapi kalau mau lanjut, Allahumma fir li maqaddamtu wa ma'akhartu wa asraftu wa ma'alantu wa asraftu wa anta a'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Minta perlindungan dari 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat, min syarri fitnatil masiihid dajjal. Tutup dengan doa penutup. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada hajat-hajat, bacakan sebelum salam. Kalau tak bisa bahasa Arab di mulut, jangan dibaca di mulut, dalam hati. Lama kali kau tasyahud tadi. Iya, skripsiku ini tak selesai-selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Pakai rumus ini, insya Allah khusyuk. Jaga di awal, lafazkan niat menguatkan hati, masukkan ke dalam takbiratul ihram, dibaca semua bacaan itu bersuara, diatur nafas. Hati itu dijaga, agak belok dia larikan lagi, agak belok dia larikan lagi, agak belok dia larikan lagi. Sama macam orang bawa motor, mau ke Sungai Siak aja dia, dibawa ke bengkel, rupanya mesinnya mesin speedboat. Begitulah hidup ini. Bolehkah jika seorang laki-laki minta nomor HP perempuan dengan alasan untuk ta'aruf dengan perempuan? Karena laki-laki ini mengaku sudah paham dengan ta'aruf secara Islam, dan si laki-laki ini merasa tidak masalah kalau ngobrol lewat HP. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum segala hukum adalah mubah. Asal hukum bukan haram, mubah. Kapan dia jadi haram? Illa ma dalla alaihi dalil. Kalau ada dalil yang mengharamkan baru haram. Jadi di Quran
Hai orang beriman, janganlah kamu simpan nomor HP orang. Ada? Tak ada. Dalam hadis pun tak ada, ijma' pun tak ada, qiyas pun tak ada. Lalu haramnya itu dari mana? Dasar pengambilan hukum dalam Islam 10: Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf, saddud dzari'ah, menutup pintu. Apa hukum duduk-duduk di taman kota laki-laki perempuan berdua? Mau dibilang haram? Di mana letak haramnya? Di taman kota depan kantor wali kota, duduk berdua laki-laki perempuan, orang ramai. Tapi dengan sadduz zari'ah haram. Kenapa? Karena kalau dibiarkan ini membuka pintu, nanti ujung-ujungnya ke hotel. Check in nanti di dalam. Maka ditutup pintu itu, namanya sadduz zari'ah. Tutup. Tak boleh. Begitu juga dengan handphone ini, tutup. Saya mau konsultasi keluarga dengan Ustadz Somad, boleh saya WA dia? No. Tidak ada jamaah perempuan bisa me-WA saya langsung. Bukan karena saya takut istri saya. Dia tak pernah ngecek handphone saya, dan handphone saya tidak pakai password. Dan saya tidak termasuk anggota Persatuan Laki Takut Bini. Saya menjaga diri saya. Maka siapapun yang mau bertanya ke saya perempuan, melalui tim, melalui Ustaz Endri, melalui Al-Fadin, melalui tim yang ada di keliling, tim media. Nanti tim itu ngasih ke saya, baru saya kasih jawaban ke dia melalui voicemail. Untuk apa? Menghindari fitnah. Masa ada setan yang menggoda Ustaz? Ada. Setannya alumni Kairo juga, lulusan Fir'aun Institute. Sama-sama dari Mesir kami. Jangan merasa lebih pandai dari setan. Bagaimana sikap seorang perempuan terhadap suami yang pencemburu? Alhamdulillah. Karena kalau suami tak ada rasa cemburu, bisa jadi dia homo, bisa jadi dia dayus. Ibu posting foto di YouTube, internet, diam dia. Ibu dibonceng orang, diam dia. Berarti dia dayus. La yadkhulul jannata dayus, tak masuk surga dayus. Siapa itu dayus? Alladzi la yagharu ala maharimihi. Orang yang tak ada rasa cemburu kepada mahramnya, adiknya, kakaknya, makciknya, istrinya. Tak ada rasa cemburu. Kau tengok bini kau tadi dibawa si Anur ke mall. Biasa, masa kita aja yang bahagia, kawan kita pun ingin bahagia juga. Kawan itu. Tapi kalau cemburunya melampau, sampai-sampai ibu beli genjer di pasar Kambojanya, tiba-tiba bengkak-bengkak muka tukang kangkung tu kena tinju. Di sini biniku tadi belanja, ya berani kau jual sama dia? Pak. Ini kita antarkan ke kilometer 11. Gila dia. Kalau tak mau bini kita ngobrol sama tukang sayur, kita belanja beli sayur. Kalau tak mau bini kita ngobrol sama supir, kita nyupir dia kemana-mana. Begitu prinsipnya. Ini suruh ngantar tak mau. Bang, antar aku ya? Enggak. Balik dia naik Grab. Itulah kajian kita subuh ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, untuk umat semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, emak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir dalam majlis ilmu ini, wali man syarakana, semua yang ikut kajian subuh ini langsung maupun tak langsung. Allahumma tahhir qulubana, sucikan hati kami. Anzilis sakinata fi qulubina, turunkan sakinah ke dalam hati suami, anak-anak, sehingga keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Allahumma arhamna, turunkan rahmat kasih sayang untuk kami. Allahumma arzuqnal istiqamata ala syariatil gharra, berikan kami istiqamah dalam iman dan Islam. Waqtim bisalihati a'malana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wafiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami condongkan hatinya menolong agamamu dengan kekuasaannya ya Allah. Allahumma jma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sebagaimana engkau kumpulkan kami subuh ini mengkaji hadis-hadis nabimu, kumpulkan kami nanti di surga jannatul firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.